Balik lagi bareng gue Raditya Atnari. Buat di line up kali ini sesuai judul, ini adalah helm terbaru dari NHK series, yaitu NHK N1. Kalian nunggu unboxing ini yang tipenya yang mana nih? Yang Max. Nanti ada dua varian buat si NHK N1 ini. Jadi ada N1 Max sama N1 Elite. Buat yang Elite nanti bakal di unboxing sama Bang Semi. Dan nanti ada video terpisah lagi kita jelasin secara singkat apa sih bedanya Max sama Elite. Warnanya yang kita dapat kiriman dari NHK ini yang warna dim grey. Sebelum gue lanjut lagi, makasih banyak buat pihak NHK Indonesia, makasih juga buat Mas Niar buat invitation, buat undangan dan oleh-olehnya. Dan sebelum gue mau lanjut review ini, mohon maaf ya Mas Niar lagi nggak pakai kaos NHK, kaosnya dicuci. Jadi kita kalau kalian lihat ini video, ini baru banget tadi siang launching, terus kita malamnya langsung bikin karena saking excitednya, jadi buru-buruan pengen unboxing gitu rasanya. Kira-kira kayak gimana helmnya? Mungkin kalau kalian udah lihat di Instagram NHK Official pasti udah tahu kayak gimana, atau udah lihat di Instagram kita pribadi Bang Semi dan gua pasti udah tahu helmnya kayak gimana. Kalau dusnya sih ini dus si Mark I banget, sampai bagian dalamnya juga Mark I banget, sangat-sangat Mark I. Kalau yang Elite nanti kalian lihat dusnya deh. Kalau yang Elite tuh kayak R1 banget sama R6 banget. Sarungnya juga masih sama kayak R1 R6, masih mirip. Terus kelengkapannya udah nggak ada lagi. Tapi gue yang suka dari NHK nih, dia suka kasih ini, kalau kelihatan warna abu-abu, jadi kayak semacam busa pelindung biar helmnya nggak baret-baret waktu di pengiriman, nggak pentok-pentok. Bagus nih. Harusnya pabrikan lain bikin kayak gini juga, atau pakai styrofoam atau pakai apalah gitulah. Udah itu aja kelengkapannya, cuma helm only sesuai harga karena nanti harganya di luar ekspektasi gue dan Bang Semi. Tadinya kirain bakal 700 atau 600 ribuan, ternyata wah. Penasaran harganya berapa? Nonton terus. Kalau ada yang komen nanya harganya berapa, jangan kasih tahu ya, biar suruh dia nonton. Ini dia si NHK N1 Max. Buat varian si N1 ini ternyata buat ngisi di segmen Halves NHK under 500 ribu. SMR dulu dong. Wow. SMR dulu dong. Jangan lah, udah biarin ke tempel aja dulu tuh, biar kelihatan baru. Tadinya gue dan Mas Semi memprediksi kirain bakal di harga 700 ribuan. Karena kita ngelihat kalau dari harga-harga NHK Halves itu, dari R1 Max itu kan maksimal 600 ribuan. Loncat langsung ke S1 yang 800 ribuan. Kan berarti ada jeda di 700 tuh. Tadinya kita predik bakal di segitu. Ternyata bola. Ternyata under 500. Wow. Tepatnya berapa bang? Persisnya berapa bang? Tepatnya pokoknya di 485 ya kalau nggak salah. Yang buat varian polos, dan di Max-nya itu 485. Yang Elite-nya di 324. 340. Oh, 340, sorry. Pokoknya di range 300 ribuan dan di range 400 ribuan. Itu kalau harga yang diumumin oleh pihak NHK-nya. Atau bisa juga kalian cek di NHK Official Store-nya. Nah, enaknya lagi si NHK N1 ini, tadi kita dikasih pengumuman oleh pihak NHK. Nantinya teman-teman jadi nggak perlu nungguin kapan ready-nya si NHK N series ini. Karena tadi mereka kasih pengumuman di acara itu, waktu ibaratnya lagi acara launching yang tadi itu mereka langsung ngerahin armada mereka. Truk-truknya itu langsung bener-bener disuplai, disebar-sebar ke semua dealer-dealer yang sudah dipercaya sama NHK, yang udah biasa pesan juga gitu. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi kayak Mark I kemarin. Itu kan Mark I emang harus nunggu sekitar 2-3 mingguan, emang agak lama karena mungkin mereka juga masih ibaratnya ketersediaan stok juga masih prepare. Nah, tapi kalau si N ini udah siap, udah ready, tenang aja. Gimana kalau kalian lihat dari bentuknya? Kalian kasih rating coba di komen. Kalau gue sih overall ngeliatin bentuknya gue suka banget, sesuai dengan selera zaman sekarang yang pengennya Halves under 500 ribu, lancip-lancip. Gue tahu banget karena lagi rame di TikTok.
Nah, tapi buat yang kompetitornya itu kan ibaratnya pemain-pemain baru yang pastinya teman-teman juga agak asing kan denger dengan merek-merek yang lain itu, yang di luar dari KYT, NHK, RSW, NJS ya. Dan merek-merek itu kan ibaratnya udah pemain yang udah lebih sepuh ya bahasanya. Kita udah lebih familiar. Nah, tapi ada banyak merek-merek baru lagi yang akhirnya juga kita sebagai reviewer juga, wah, puyeng lagi, belajar lagi. Ini merek apa, jadi banyak banget. Tapi untungnya NHK bermain juga perang atau battle lah bahasanya di segmen Halfest lancip under 500.000 itu. Nih, sepuhnya udah turun gunung nih bahasanya gitu. Silahkan lawan kalau bisa. Tapi gue kalau ngomongin build quality, wah udah NHK gue udah sungkem lah bahasanya. Udah emang sepuh banget, udah jagonya bikin helm, udah rapih banget, kelikan dari ventilasinya aja halus banget nih. Tuh. Ih, kayak helm premium mahal loh, kelikannya enak banget. Terus naik turun visornya nggak yang krak, tapi halus. Tuh, ini di mikrofonnya gue yakin pasti kedengeran tuh, halus banget, parah. Pokoknya kalau ngomongin build quality, nggak ada obeng lah NHK, udah terbukti kualitasnya. Dan yang gue suka lagi, bagian catnya. Kalau NHK itu dia paling minim banget ada ada cacat di bagian catnya maksudnya. Jadi yang kayak gumpalan-gumpalan, atau yang paling krusial waktu itu kita pernah ngelihat ada satu helm budget pelajar itu di catnya ada sidik jari loh, seriusan. Itu di bawah clearnya ada yang kejadian kayak gitu tuh ada. Tapi NHK kita tidak menemukan kasus-kasus itu. Well, kalau ngomongin build quality pokoknya jos lah, juara NHK. Lanjut, ngomongin bahan dasar, dia dari Advanced Thermopolymer, jadi sama kayak NHK Mark I, bahan dasarnya sama persis. Tapi mungkin karena dia jadi varian Halfest ya, kan Mark I udah kita tahu juga beratnya di range 1,4-an kalau nggak salah, si Mark I itu buat yang single visornya. Nah, si N1 ini karena varian Halfest dengan bahan dasar yang sama Mark I, kalian bayangin aja, Mark I aja udah enteng, ini jadi varian Halfestnya bahan dasar sama, ya makin enteng lagi. Di sini kalau di stikernya ditulis datanya bahwa buat yang varian si Max-nya ini beratnya 1,2 gram. Wow, alias seberat KYT Kyoto ya, Elsico ya. Kyoto 13 deh ya. Ya, KYT Elsico. Sama kayak RSP New Wintel juga, gue baru inget. Sama kayak NJS Kronos, waktu itu gue pernah nimbang yang NJS Kronos tuh yang single visor. Sama R1 yang lama, pokoknya varian-varian Halfest NHK yang lama lah, itu juga masih di 1,2an. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi, nanti yang elitnya bakal Bang Semi unboxing. Lau lihat itu beratnya seberapa, itu sehelm bogo itu. Enteng banget, wah luar biasa pokoknya lah. Terus untuk ukuran batok si NHK N1 Max ini ukuran batoknya cuma ada satu, karena emang wajar sih budget pelajar, jadi emang rata-rata juga pasti satu. Nah, tapi EPS-nya atau styrofoam di bagian dalamnya itu nanti bakal ada dua ukuran. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan beli di size-size yang gede, berarti EPS-nya juga nanti bakal lebih ngelebar, jadi lebih gede. Jadi nggak nyiksa kalian gitu yang postur kepalanya ukurannya agak gede size-nya. Tenang aja, nggak bakal kayak gitu. Jadi ada beberapa tipe EPS dalam lah pokoknya. Nah, kalau yang pastinya buat size yang kecil-kecil, nantinya juga EPS-nya ikut mengecil juga, ikutin ukuran kepala. Nah, terus juga si pihak NHK ngeklaimnya buat ukurannya ini ada sampai double XS yang paling kecilnya. Ini kalau diklaim pihak NHK-nya. Kalau kata mereka sih gitu. Cuman yang udah di lapangannya, kenyataannya biasanya paling kecil yang disuplai ke toko-toko itu ya S lah ya, mentok ya bang. Itu pun S jarang banget. Itu paling mentok biasanya S. Itu pun udah jarang banget. Yang double XS-nya ini entah mungkin atau harus special request atau gimana. Tapi si pihak NHK-nya bilang ada. Ya gitulah. Terus buat yang paling gedenya, kalau menurut data sih ini sampai double XL. Nah, biasanya juga kalau datang di toko-toko sih biasanya ya paling sering itu XL, biasanya paling gede. Tapi semoga aja double XL juga banyak, karena ya gitulah. Banyak juga sekarang bikers yang ukuran kepalanya agak besar yang pengen juga ngerasain helm-helm terbaik dari NHK lah bahasanya gitu. Kalau ngomongin ventilasi ya cuma ada atas masuknya cuma ada dua di atas, di slide maju mundur, sama di belakang ada dua tutupan spoiler. Nah, spoiler sempat gue tanya tadi waktu launching, apakah ini bisa dicopot pak buat si
spoilernya ini. Jadi kalau kalian ngeliat di sinematik nih, jadi spoiler kayak bertumpuk ya, kayak ada patahan gitu. Nah ini jadi si bagian belakang ini kayak semacam extend tambahan yang kelihatannya sih bisa dicopot, tapi pihak NHK bilang mereka tidak merekomendasikan buat kalian copot si spoiler tambahannya ini. Kalaupun pengen copot ya mungkin pasangnya lagi susah kali ya, makanya si pihak NHK mengklaim jangan iseng bahasanya gitu, jangan coba bongkar-bongkar ya, takutnya mungkin bisa jadi ya itu pasangnya susah lagi, siapa tahu. Terus bagian samping visornya juga ini nggak ada stopper ya, jadi emang ciri khas NHK. Sampai yang S1 nya pun harga 400 ya nggak ada gitu, emang kayak ibaratnya dia nggak pengen kayak pabrikan lain gitu. Kalau biasanya pabrikan-pabrikan lain bikin half-fast kan suka dikasih stopper, katanya biar nggak offside. Nyatanya NHK nggak ada stopper aja ini nggak bakal offside tuh. Mereka kayak membuktikan gitu, ibaratnya ini kita nggak usah pakai stopper juga nggak bakal offside. Nah, ini gue udah neken banget tuh. Ini udah gue tekan sekuat-kuatnya gue pakai tangan, ini gak offside tuh, nge-stop di sini, tenang aja, biarpun gak ada stoppernya gitu. Dan kalau nggak ada stopper juga gue ngeliatnya jadi lebih ramping sih, lebih slim, rapih gitu, gue enak ngeliatnya kalau nggak ada stoppernya. Tuh. Nah bedanya lagi kalau si bedanya lagi kalau si N1 Max ini dikasih visornya RHD alias teknologi yang sama ada di Mark I. Apa tuh bang RHD? Gue ingetin sekali lagi buat temen-temen yang kelupaan atau belum tahu. Jadi visor teknologi terbaru yang diklaim pihak NHK itu bisa meredam sinar matahari jadi lebih redup, jadi nggak terlalu mentereng atau terik. Nah kalau di malam hari, jadi cahaya di lampu jalan, kalau nggak di kendaraan yang berlawanan sama kita, itu cahayanya lebih di minimalisir, jadi nggak terlalu ngebias gitu, nggak buyar bahasanya cahayanya, lebih enak, lebih comfort kalau dipakai riding bahasanya gitu. Jadi ini teknologi baru emang, tapi emang teknologi baru ini pasti ada yang dikorbankan. Ngerti kan apa? Harga. Namanya teknologi, namanya sesuatu yang baru pasti ada yang dikorbankan, yaitu harga. Di Mark I aja harga visor RHD-nya itu di kisaran 400 ribuan buat yang clear atau yang dark mungkin ya. Dark juga perkiraannya segitu, light ya atau segituan. Gimana iridium ya? Ya pastinya lebih mahal lagi. Terus yang buat si N1 ini gimana dong bang? Berapa harga visornya? Tadi kita tanyain sama pihak NHK. Harga visor si RHD-nya si N1 ini di kisaran 200 ribuan. Berarti visornya ini setengah harga helmnya. Kalian rawat baik-baik. Artinya yang terjadi di Mark I terjadi lagi di si NHK N1 ini. Jadi kalian rawat baik-baiklah si visor RHD-nya karena setengah harga helmnya. Kalian catat ya itu tuh. Di garis bawahin lah bahasanya, bener-bener harus kalian rawat. Nah kalau baret gimana bang? Karena ini helm baru launching, jadi visornya kalau RHD-nya rusak, kalian mau nggak mau harus pakai yang non RHD-nya dulu. Nah nanti gue jelasin gimana caranya bisa pakai yang non RHD. Hampir lupa juga buat si visor RHD-nya dari N1 ini. Sebenarnya ada satu yang gue pengen tanyain sama pihak NHK, kenapa belum ada pushpin ya, sementara si R1 yang lama aja udah ada. Gue sih berharapnya nanti di N series juga udah ada sih pushpinnya, gue berharapnya. Apalagi kan NHK tuh udah punya anti fog dari si series yang terdahulunya gitu, kenapa nggak diaplikasin ke N1 yang ini juga gitu. Gue berharapnya sih nanti dikasih juga pushpin, tapi kalau barang yang kita dapat di depan gue ini belum ada pushpinnya ya, tapi gue berharapnya sih nantinya ada. Nah ini tadi yang gue jelasin kenapa kalian bisa beli visor yang belum RHD-nya buat di N1 ini, karena ratchetnya ini sama persis kayak si NHK R1 yang lama, bukan R1 Max ya, tapi R1 yang lama alias yang double visor itu tuh, atau bisa juga ke R1 yang single visor. Jadi ratchetnya sama persis, bisa tuker-tukeran. Nah si R1 itu kan belum ada teknologi RHD-nya kan, jadi ya itu bisa ditukar ke sana. Tapi kalau R1 kalian pengen dikasihin visor si RHD punya N1 ini ya bisa, karena bisa tukar-tukeran gitu. Enak lah kalau ngomongin spare part, jadinya nggak usah nunggu-nunggu lagi, aman lah bahasanya gitu, ratchetnya disamain. Terus kalau teman-teman bertanya-tanya masalah baut di ratchetnya, karena ada orang yang lumayan sensitif gak suka dengan tipe baut yang kayak plus kayak gini nih. Jadi baut yang
bahasa kasarnya kayak di TikTok rame itu kan kayak baut engsel pintu ya, bahasa kasarnya gitu. Tapi kalau dari gue pribadi sih, gue tidak masalah. Kenapa bang? Karena pertama, kalau pakai baut yang modelan plus begini, teman-teman pasti punya obeng plus kan di rumah. Nah, gimana kalau dikasih kayak bautnya kayak di GPR Tech apa di Mark One yang sekarang ya, yang pakai baut L? Mark One sekarang itu kan pakai baut L. Nah, pertanyaan gue, apakah teman-teman punya baut L atau kunci L yang sekecil si baut L-nya itu? Beli lagi kan? Nah, itu maksud gue. Gue pribadi justru ya gue nggak masalah. Lagian ini juga helm under 500.000. Ya udahlah, nggak apa-apa pakai yang kunci, pakai yang baut plus juga. Toh gue di rumah kalau pengen bongkar-bongkar gue punya obeng. Rata-rata semua orang pasti punya obeng plus di rumah kok, gitu bahasanya. Jadi buat maintenance lebih gampang daripada dikasih yang L. Tapi kalau pengen ganti yang L, ini harusnya bisa. Kalau feeling gue bilang. Jadi teman-teman bisa kasih si baut yang punya Mark One, mungkin bisa kalian aplikasiin ke sini. Cobain aja. Iseng otak-atik lah bahasanya. Karena biasanya ukuran baut masing-masing ratchet masih sama-sama aja sih. Ukuran baut berapa ya biasanya? Ya pokoknya ukuran baut segitulah. Terus bagian si glass speed, emang kalau di NHK tuh mereka suka nggak nyantumin ya. Kayak ibaratnya nggak kayak dikasih tag atau di stikernya pun nggak ada nih kalau NHK biasanya. Padahal udah kita kasih masukan, kalau emang nggak mau kasih tag, kasih di stiker lah paling nggak, biar ngasih tahu orang ini udah bisa glass speed gitu. Tapi ya ternyata terjadi lagi nggak ada nih. Ya kita berharapnya ada stiker kecil lah ngasih tahu bisa kacamata. Karena namanya ini customer, kadang suka ada aja yang butuh kepastian gitu bahasanya. Pengen mastiin ini helm bener bisa kacamata nggak sih? Emang baiknya sih dikasih stiker bisa glass speed ya, macam kayak KYT gitu di sini nih. Ya masukkan aja buat pihak NHK, kalau emang nggak mau ngasih tag di busanya, kasih aja stiker di visor gitu. Tapi si N1 Max ini udah bisa glass speed kok, tenang aja. Karena bagian dalam busanya ini ada cekungan yang agak ke dalam, bagian pelipis ini. Jadi biar masuk kacamata gampang. Terus tali pengunci ya micro lock standar, karena emang biasanya juga ini helm half face dipakai buat harian notabene. Dan buat pasar under 500.000 sih emang biasanya lebih ke konsumen yang butuh helm half face yang pengen dipakai harian untuk tempur bahasa kasarnya, butuh kepraktisan. Kalau misalkan dikasih double daring, pastinya buat pasar tersebut tuh ngerasa kayak agak sulit gitu kalau pakai double daring. Ini kita ngomongin secara general umum ya, secara rata-rata bikers yang ada di Indonesia. Jadi kalau ngomongin double daring, itu biasanya penghobi dan yang udah ngerti pakai double daring. Nah, sementara si NHK ini kayak pengen masih nargetin pasarnya si N1 ini untuk umum, semua orang bisa pakai. Gak cuma penghobi aja yang bisa double daring gitu bahasanya. Makanya dikasihnya micro lock, metric standar, biar praktis lah bahasanya. Terus kalaupun ibaratnya, gue pengennya double daring nih, tapi ya kalian bisa beli ke S1 ya bahasanya. S1 kan double daring itu, atau bisa juga ke brand lain bahasanya. Brand lain juga masih ada sih yang bikin half face double daring, tinggal kalian aja. Tapi intinya NHK pengennya micro lock, udah biar praktis, namanya half face gitu. Slot intercom ada, tapi kita belum ngetes tingkat kedalamannya. Kalau secara penglihatan aja sih, kalau dari gue pribadi ngelihatnya kelihatannya kayak kurang dalam, tapi nanti tetap gue tes lagi apakah nyaman buat dipasangin speaker intercom. Dan nanti ukurannya gue pengen tes pakai yang agak gede, mungkin di Pektok yang udah JBL mungkin, atau di ITR 8, karena itu dua intercom yang speakernya lumayan gede ukurannya. Terus bagian interior busanya ini ngingetin gue banget sama si R1 Max. Secara motif, secara jahitan, secara kain pas dipegang juga R1 Max banget gue akuin gitu. Terus yang gue suka lagi, nah ventilasinya ini tidak gimmick. Ada videonya nggak ya bang? Waktu jadi di acara NHK itu, gak tahu, ntar coba kita cari deh footage-nya, semoga ada. Jadi spesial di acara launchingnya si N1 ini, pihak NHK tuh menyiapkan semacam blower buat niupin angin ke bagian ventilasinya. Out the box sekali ya. Jadi gue kayak nggak kepikiran gitu. Lah iya ya, kasih aja blower buat konsumen atau reviewer yang pengen ngetes ventilasinya. Karena kalau lagi acara launching kan nggak mungkin helmnya mereka bawa pakai motor kan, di atas motor itu sono lu keliling lu muter-muter. Kan nggak mungkin. Nah, main HK disiapin nih gue pakai blower angin, gue tiupin ya ke ventilasi, kayak gitu. Wah,
Wah, saya terkejut. Ventilasinya bener-bener fungsi banget, parah. Gue bener-bener kerasa kayak ditiup bidadari bahasanya. Adem banget, luar biasa. Itu pun baru pengetesan simulasi doang pakai blower angin. Gimana kalau real di jalan? Nah, itu gue yang penasaran banget. Pengen gue coba deh nanti. Ini cuma unboxing singkat aja ya. Jadi gue tidak bisa memberikan review secara detail. Mungkin nanti bakal detailnya lebih ke waktu komparasi atau lebih ke tanya jawab. Mungkin nanti bakal lebih detail lagi kita kasih tahunya. Terus yang gue suka lagi busanya. Nih kalau si N1 nih gue buka busanya, entah kelihatan apa nggak di video. Ini bener-bener bolong banget. Jadi bener-bener, nah tuh kelihatan kan tangan gue tuh transparan. Jadi sama persis kayak Mark I, bener-bener pori-porinya gede banget buat sirkulasi udara. Karena kalau pori-porinya terlalu rapet nanti helmnya juga jadinya panas. Tapi si N1 ini bener-bener longgar, gede-gede. Nah nih, bagian ventilasi IPS-nya bisa kalian lihat kalau di video nih, bener-bener segede telunjuk. Jadi gue masukin ke bagian lubang ventilasinya tuh, bener-bener segede telunjuk. Di bagian IPS-nya ada 9 lubang buat sirkulasi udara. Jadi bener-bener emang totalitas banget buat angin. Jadi bener-bener jalan dari bagian masuk ke depan sampai ke belakang. Jadi kalau ngomongin ventilasi bener-bener gak gimmick banget. Emang teknologi yang ada di Mark I di seri full face ya diaplikasiin ke si N1 ini. Dan gue akuin waktu gue tes pakai blower aja, gila dingin banget, seriusan dingin. Pala gue sampai berinding gitu, dingin banget. Wah luar biasa. Jadi saya jadi tidak sabar pengen nyoba langsung di jalan ya. Tapi nanti mungkin next video bakal gue kasih detailnya buat gimana sih impresi waktu pakai di jalan. Sekarang gue mau coba fitting buat si penampakan. Oh sama ini juga. Tadinya apa namanya? Gue kira si N1 ini bakal batoknya agak gede. Ternyata waktu gue ngaca, waktu gue pakai kecil banget. Ya segede R1 lama lah atau R6 kalau kalian udah pernah ngeliat NHK R1 atau R6. Dia pakai balak pun. Kecil banget. Loh, kok nggak pakai balak bang? Kita mah ini dikasih. Jadi sudah milik, bukan barang dagangan. Terima kasih NHK yang udah ngasih gue dan Bang Sebi. Video kali ini disponsori NHK. Tuh penampakan dipakai bener-bener kayak R1 banget sih. Sampai ini nih lekukan sampingnya juga gue baru inget nih, ini kayak R1 sama R6. Jadi gak kayak beberapa helm half-face yang gue tahu kayak teman-teman contohin, maksudnya kan si NJS sama apalagi ya bang yang sampai pipi NFJ ya. NFJ maksudnya kan sampai ngepres ke pipi depan sini kan. Nah kalau NHK enggak, dia cuma emang half setengah gini doang. Dari S1 sampai R1 Max sampai si N1 juga emang kayak gitu sih. Mungkin bisa dibilang ciri khas NHK lah. Mereka pengennya bikinnya kayak gini. Ya gitulah. Tapi masih enak, nyaman. Pipinya juga masih termasuk meluk. Tuh, kacamata juga masuk kayak gampang. Enak banget. Ini kalau kaca ditutup. Tuh. Buat informasi, berat badan gue terakhir nimbang di kisaran 5657 lah. Biar kalian ada bayangan. Siapa tahu ada yang postur badannya kayak gue nih. Di angka 5657. Sebenarnya buat batoknya sendiri gak gede, bukan yang gede lebar gitu ya, lebih ke manjang. Jadi kalau dari samping emang ini literally panjang banget sih. Ini spoilernya apalagi nih. Ini tidak boncenger friendly sih. Parah, ini pasti nyolok sih. Ya gitulah. Kalau saran gue mungkin buat yang pakai si N1 ini, usahain boncengernya jangan terlalu mepet lah. Jaga jarak ibaratnya gitulah. Karena ini pasti nusuk sih spoilernya. Ya kurang lebih gitu sih buat si N1 Max ini. Apalagi ya, harga udah, detail udah, bahan udah, spesifikasi udah sih. Semoga aja nggak ada yang kelewatan sih. Palingnya tinggal gue tes di jalan aja sih. Ini gue penasaran banget nungguin hari esok. Karena gue juga udah nggak sabar pengen nyobain seberapa dinginnya ventilasinya. Karena tadi aja nyoba pakai blower aja itu udah dingin banget. Ini gimana dipakai di jalan ini. Tapi gue lebih nggak kebayang lagi kalau teman-teman tinggal di iklim daerahnya yang dingin, macam Bandung atau Dieng atau mana lagi yang dingin bang, Bogor, mana lagi ya.
Pokoknya Subang ya, pokoknya daerah-daerah dingin dah. Masalah ini ventilasi udah dingin banget deh. Gimana kalian nanti yang tinggal di daerah dingin gitu? Buat kita yang tinggal di daerah panas saja, wah ventilasinya luar biasa. Gimana yang di daerah dingin gitu? Ya kalian cobain sendiri dah. Pokoknya rasakan seberapa wahnya si N1 Max ini. Oh, hampir lupa yang ngomongin fitting. Pantas ya tadi kayak ada yang lupa fittingnya. Kalau teman-teman udah pernah nyobain R1 Max, nah itu ada kemiripan tuh 11-12 sama R1 Max. Jadi nggak cuma dari bahan kain, ternyata fittingnya juga mirip gitu. Jadi yang udah pernah nyoba R1 Max, semoga aja ada gambaran kurang lebih N1 Max ini kayak gimana. Hampir agak ribet ya, R1, N1, beda tipis. Mungkin kalau buat yang N yang cadel ya, N1, nggak bisa ngomong R jadinya. Jangan. Dolar kuning nanti. Saya tahu Anda mau ke arah mana. Ya dah, kurang lebih itu aja sih. Semoga aja nggak ada yang ketinggalan. Mungkin kalau misalkan ada yang gue kelewatan, teman-teman bisa komen aja di bawah ya. Jadi gimana menurut teman-teman buat si NHK N1 Max ini? Coba komen di bawah ya. Dan itu dia aja sih buat video unboxing first impression singkat dari gua Raditya Atnari. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.